Menampilkan foto seorang pemimpin atau presiden di parade hari kemerdekaan suatu negara tidak otomatis menjadi aneh, tapi tidak pula otomatis menjadi gak aneh. Bisa dibilang, beberapa negara memang sering menampilkan foto kepala negaranya dalam acara resmi, poster, atau perayaan hari kemerdekaan. Jadi, hal kayak gini tuh biasa saja. Tapi penting untuk dicatat, persoalannya mulai berbeda ketika foto seorang pemimpin justru ditempatkan seperti simbol utama negara. Sebab ada perbedaan antara foto presiden yang ditampilkan karena dia memang sedang menjabat sebagai kepala negara dengan foto presiden yang seolah-olah dianggap sebagai gambaran utama dari negara itu sendiri. Misalnya, hampir seluruh kota dipenuhi foto raksasa presiden, masyarakatnya diwajibkan membawa fotonya. Fotonya dipasang berdampingan dengan simbol-simbol negara, bahkan foto sang presiden ikut menjadi bagian utama dalam parade perayaan kemerdekaan. Hal seperti ini bisa dianggap sebagai tanda bahwa perayaan kemerdekaan mulai terlalu berpusat pada sosok pemimpin, dan dalam bentuk yang paling ekstrim, fenomena seperti ini dikenal sebagai cult of personality atau kultus individu, yaitu ketika seorang pemimpin terlalu diagung-agungkan dan sosoknya terus ditampilkan seolah-olah menjadi bagian sangat penting dari identitas negara. Di sisi lain, fenomena kayak gini tuh sebenarnya punya sejarah yang panjang pada abad ke-20, terutama di negara-negara dengan sistem satu partai atau pemerintahan yang sangat otoriter. Foto pemimpin menjadi alat propaganda yang perannya sangat penting. Joseph Stalin, sang pemimpin Uni Soviet, dan Mao Zedong, sang pemimpin China, merupakan dua contoh yang paling terkenal. Tak dapat dipungkiri, keduanya memiliki kontribusi sangat besar dalam sejarah negaranya masing-masing, tetapi pada saat yang sama, pemerintahan mereka juga membangun citra pemimpin yang sangat kuat melalui propaganda. Foto mereka tidak sekedar menggambarkan siapa yang sedang menjadi pemimpin, tetapi juga menjadi bagian dari propaganda yang menonjolkan kontribusi mereka dalam revolusi, pembangunan negara, dan berbagai keberhasilan yang harus selalu dikaitkan dengan kepemimpinan mereka. Menariknya, selain kedua sosok ini, ada pula dua tokoh dari negara Turkmenistan yang bisa dibilang jika dibandingkan dengan Stalin dan Mao bagaikan langit dan bumi. Tapi, dua tokoh Turkmenistan ini kerap ada fotonya di dalam parade kemerdekaan. Sebenarnya, kalau seorang pemimpin adalah tokoh revolusi, pendiri negara, atau memiliki kontribusi yang sangat besar dalam sejarah negaranya, kita bisa memahami mengapa sosoknya kemudian dihormati dan terus dikenang. Tetapi yang membuatnya menarik adalah mereka tidak dikenal sebagai tokoh yang menjadi simbol utama lahirnya Turkmenistan atau sebagai pahlawan nasional karena jasa luar biasa tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem politik yang sangat ingin menonjolkan sosok pemimpin, seseorang bisa mendapatkan tempat yang sangat penting, bahkan bersanding dengan simbol-simbol negara hanya karena posisinya sebagai pemimpin yang sedang berkuasa. Jadi gini, kala itu pada masa Sapar Murad Niyazov yang merupakan presiden pertama dan terus menjabat hingga ia meninggal pada 2006, kultus terhadap pemimpin emang berkembang sangat ekstrim. Fotonya bahkan menjadi bagian yang sangat menonjol dalam kehidupan masyarakat dan berbagai simbol politik negara. Tak hanya itu saja, terdapat pula dokumentasi mengenai parade hari kemerdekaan tahun 2002 yang memperlihatkan orang-orang membawa foto raksasa Niyazov. Dan setelah Niyazov meninggal, penerusnya Gurbanguly Berdi Muhamedov juga tidak sepenuhnya meninggalkan pola ini. Pada parade hari kemerdekaan Turkmenistan tahun 2009, terdapat dokumentasi yang menunjukkan masyarakat membawa foto raksasa dirinya dalam parade tersebut. Parade perayaan hari kemerdekaan tentu dapat dinilai sebagai ritual politik atau kenegaraan.
Ketika ribuan orang berjalan membawa bendera, mengenakan pakaian tertentu, menyanyikan lagu nasional, dan mengikuti simbol-simbol yang sama, negara sedang memperlihatkan gambaran tentang persatuan dan identitas bersama. Tetapi, jika di tengah ritual ini terdapat foto pemimpin yang sangat besar, akan ada pesan yang dapat dinilai sebagai pemimpin ini tuh merupakan figur yang menyatukan bangsa, dan kalau dilakukan secara ekstrim, hal ini dapat berkembang menjadi sosok pemimpin tersebut seolah-olah dianggap mewakili bangsa itu sendiri. Itulah mengapa foto pemimpin dapat menjadi alat yang berguna bagi pemerintahan yang sangat berpusat pada pemimpinnya. Apalagi ketika foto tersebut terus ditampilkan bersama simbol-simbol negara, bendera mengatakan ini negara kita, foto pemimpin mengatakan ini pemimpin kita, tetapi kultus individu berusaha membuat keduanya terasa seperti pemimpin sama dengan negara. Selain itu, penggunaan foto pemimpin di acara tertentu juga bisa dijadikan propaganda agar masyarakat menganggap pembangunan, keberhasilan ekonomi, kekuatan militer, atau pencapaian negara disebabkan oleh pemimpin yang tengah menjabat. Oh ya, foto raksasa yang ditampilkan di parade kemerdekaan juga dapat dinilai sebagai salah satu cara untuk menunjukkan besarnya kekuasaan seorang pemimpin. Faktanya, tidak semua foto pemimpin berarti kultus individu atau bagian dari propaganda. Hal ini tentu sangat penting supaya kita tidak langsung menyimpulkan begitu saja. Misalnya, foto presiden yang dipasang di kantor pemerintah karena aturan resmi belum tentu ada hubungannya dengan kultus individu. Begitu juga foto presiden di poster resmi atau dalam acara militer tidak otomatis berarti pemimpinnya sedang dipuja. Jadi, yang perlu dilihat adalah bagaimana foto itu digunakan secara keseluruhan. Kalau awalnya hanya foto resmi, lalu semakin sering muncul dalam agenda pemerintah, dibuat sangat besar di ruang publik, dibawa dalam perayaan dan parade, bahkan sampai diwajibkan dipasang di berbagai tempat, barulah kita bisa melihat adanya pola yang mengarah ke kultus individu atau propaganda tertentu. Bayangkan pemimpin negara baru menjabat beberapa bulan. Selain itu, ia dikenal tidak ikut memperjuangkan kemerdekaan, bukan pendiri negara, bukan pahlawan perang, bukan tokoh revolusi, dan jasanya bagi bangsa belum sampai membuat rakyat menghormatinya. Lalu, tiba-tiba pada parade hari kemerdekaan, fotonya yang besar muncul di hadapan banyak orang. Tak hanya itu saja, fotonya yang lain yang ukurannya tidak besar dibawa oleh ribuan orang, bahkan helikopter atau jet tempur melakukan atraksi khusus untuk menghormatinya. Secara hukum, tentu ini belum tentu salah, tetapi secara simbolis, hal tersebut dapat dinilai akan menimbulkan pertanyaan sebesar apa jasa orang ini sehingga dirinya diposisikan seperti simbol kemerdekaan. Oleh karena itu, bagi negara yang tak menganut satu partai dan pemerintahannya juga tidak otoriter, pengibaran bendera raksasa akan jauh lebih jelas maknanya. Bahkan di negara maju kayak Amerika Serikat, membawa foto presiden dalam parade hari kemerdekaan nyaris mustahil bisa ada. Padahal banyak sekali presiden yang jasanya luar biasa. Sebenarnya ini sangat wajar karena faktanya menampilkan foto presiden di parade hari kemerdekaan Amerika emang gak lazim dari dulu. Selain itu, presiden yang dikenal sangat percaya diri dan kadang disebut NPD oleh netizen seperti Donald Trump tidak berani mendobrak batasan ini. Begitupun di Rusia, kurang kuat apa Vladimir Putin sebagai presiden, pengaruhnya juga tak perlu diragukan lagi, baik itu di dalam negeri maupun di kancah global. Tapi ia juga tak pernah menampilkan fotonya di parade hari kemerdekaan. Hal ini tak lepas dari tradisi parade Rusia itu sendiri. Sederhananya, bendera
militer, sejarah kemenangan, lambang negara, dan warisan Perang Dunia Kedua jauh lebih besar dan jauh lebih penting daripada foto Putin sebagai pemimpin negara.